Menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga dengan tenang, dan dengan lemah lembut kita sudah pelajari. Namun ada satu yang seringkali kita abaikan di dalam menerima sesuatu, yaitu menerima dengan syukur. Bila kita menerima dengan sungut, biasanya karena terpaksa. Sebuah penerimaan yang karena desakan dari pihak luar, bukan dari dalam hati kita sendiri. Tetapi berbeda bila terima dengan syukur, itu berarti apapun yang ia dapatkan, entah itu berupa berkat jasmani atau berkat rohani, yang kelihatan maupun yang tak terlihat, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Bila dengan syukur diterima, maka ini melampaui segala macam keikhlasan. Bila dengan syukur, tentu saja bukan lalu kemudian kita bisa sesegera mungkin bilang terima kasih untuk luka yang kita derita. Juga bukan sespontan mungkin kita bilang bahwa saya terima kasih kalau saya sakit. Tetapi tentu saja ada satu proses di mana dalam menerima dengan syukur itu ada perlu hal-hal yang kita perlu miliki, kita perlu sadari, dan itu perlu kita dasari sebagai terima dengan syukur itu. Karenanya mari kita belajar tentang hal ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 4 sampai ke 5. Dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Semua yang dijadikan Allah adalah baik. Tidak ada sesuatu apapun yang dijadikannya yang harus ditolak jika diterima dengan ucapan syukur. Semua yang dijadikannya halal oleh firman Allah dan oleh doa. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus melalui seorang anak rohani Paulus, yaitu Timotius, mengajarkan dan menegur orang-orang yang pada waktu itu di jemaat itu terjadi dua hal yang menjadi penyakit rohani yang dialami oleh orang-orang percaya. Penyakit pertama adalah kemurtatan. Murtad yang berarti beralih dari iman yang semula kepada Tuhan menjadi kepada diri sendiri atau kepada hal lain selain Tuhan. Murtad berarti berbalik dari Tuhan dan membelakangi Tuhan. Bukan meletakkan Tuhan sebagai yang di depan memimpin hidup, tapi diabaikan dan dibiarkan Tuhan ada di belakang, ditinggalkan begitu rupa. Selain kemurtatan, terjadi juga kemunafikan, yaitu orang-orang yang begitu patuh pada hukum tapi memakai hukum itu untuk lalu kemudian mereka hidup di dalam sandiwara. Mereka memakai hukum-hukum itu untuk melarang orang kawin, melarang orang untuk makan makanan tertentu, dan di sini justru terjadi sebuah kerusakan dalam keimanan orang-orang percaya pada saat itu, sehingga Paulus mengingatkan dan mengajarkan kepada Timotius untuk menegur mereka. Dengan satu dasar, tentu saja teguran ini bukan semata sebuah teguran amarah, tapi teguran kasih sayang yang ingin mengingatkan orang-orang yang menerima surat 1 Timotius ini, yaitu bahwa dikatakan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, atau semua yang dijadikan Allah adalah baik. Dikatakan semua yang berarti bukan satu dua, semua juga bukan perkara rohani saja, tapi juga yang bukan rohani berupa jasmani, khususnya memang dalam konteks ini karena berbicara tentang makanan, ini berarti bicara tentang hal yang jasmani, tetapi ini juga berlaku untuk semua yang dijadikan Allah, yaitu sesuatu yang rohani. Dan begitu juga peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi, dikatakan itu semua yang dijadikan Tuhan atau atas izin Tuhan itu adalah baik. Dengan satu tujuan baik, agar orang-orang menjadi lebih baik dan diperbaiki oleh peristiwa atau kejadian itu. Dan kemunafikan mereka makin nyata lagi dengan mereka lalu kemudian tidak menerima dengan syukur. Penuh sungut-sungut karena mata mereka dibutakan oleh hukum dan aturan sampai relasi manusia satu dengan yang lain tidak diperhatikan lagi.
Mereka menganggap bahwa dengan pemberlakuan dan penegakan hukum yang berlaku itu akan membuat mereka menjadi benar, dan mereka menganggap diri mereka menjadi lebih rohani, lebih beriman, lebih tumbuh dewasa dan terhormat sebagai orang beragama. Jelas, ini adalah sesuatu yang Tuhan tegur dengan keras, yaitu sebuah kehidupan di mana kita mempunyai sebuah kesadaran dan pendasaran yang jelas tentang menerima dengan syukur itu. Karena dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tidak dijadikan Tuhan. Dan tidak bisa kita tolak apa yang dijadikan Tuhan itu, sekalipun mungkin menurut pandangan kita tidak sesuai dengan maunya kita. Dikatakan apa yang dijadikan Tuhan tidak ada alasan untuk kita tolak. Tapi sebaliknya kita perlu terima dengan ucapan syukur. Dengan satu dasar, dengan satu kesadaran, yaitu bahwa semua yang dijadikan Tuhan itu halal oleh firman Allah dan oleh doa. Kata halal di sini juga bukan perkara bicara makanan semata atau berkat jasmani saja. Tapi halal di sini bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik adanya. Yang membuat kita anggap itu buruk adalah pandangan kita sendiri atau salah tafsir kita kepada apa yang Tuhan larangkan atas kita. Karena itu kita perlu mempunyai sebuah perspektif iman yang makin dewasa, yang makin mempunyai wawasan-wawasan yang diperluas, untuk supaya kita sadar dan kita berdasarkan semua yang dijadikan Allah, semua yang terjadi bersama dengan Allah yang maha baik itu adalah baik adanya. Dan apalagi semua yang sudah dijadikan Tuhan itu, bila itu dibawa di dalam firman Tuhan dan oleh doa, itu dikuduskan oleh firman dan doa, maka makin kita harusnya tidak ada alasan untuk menolak segala sesuatu. Kita perlu terima dengan syukur yang dalam, ucapan syukur dari hati, dan ucapan syukur dalam hati yang menyeruak keluar menjadi sebuah kelegaan, keikhlasan, ketenangan, kedamaian, dan lemah lembut seperti yang kita sudah pelajari dalam pelajaran mengenai menerima. Karena itu mari kita belajar menerima lagi, kali ini dengan bersyukur. Jangan lupa bersyukur, tidak henti bersyukur, karena Tuhan selalu menyediakan dirinya untuk menjadi andalan hidup kita. Menyediakan dirinya untuk kita diperbaiki olehnya. Menyediakan dirinya untuk memperbaiki kita tentunya. Mari kita terima segala sesuatu dengan syukur, supaya itu semua akan membuat menjadi hidup kita lebih baik, cara pandang kita jadi lebih baik, dan kita juga diperbaiki oleh sebuah kesadaran yang baru. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.